Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas kembali tentang berhala-berhala itu ada dalam diri sampean. Mengapa saya katakan ini untuk selalu introspeksi, tadabbur, tafakur semacam itu? Karena saya sangat meyakini penyakit hati syirik khafi ini jarang ada yang menyadari bahwa perbuatan-perbuatan ini sudah masuk dalam syirik khafi, tetapi mereka tidak menyadari, sampai tidak menyadari semacam itu, tidak merasa seperti itu. Contoh ini sering saya katakan, saya contohkan. Pemerintah saat ini, yaitu presiden saat ini seolah-olah sampai memandang Pak Jokowi ini benci, seolah-olah Pak Jokowi ini salah di menurut pemahaman Islam sampean, ya, menurut sampean. Seolah-olah yang paling Islam itu sampean, karena dari bacaannya mungkin Pak Jokowi dari bacaan Arabnya tidak fasih misalkan, lalu sampean mengolok-oloknya seolah-olah sampean lebih tinggi di hadapan Allah, seolah-olah. Karena apa? Sampean merasa lebih pandai membaca Qur'annya misalkan daripada Pak Jokowi. Lalu sampean boleh mengejek-ejeknya, mengolok-oloknya, merendahkannya semacam itu, seolah-olah Pak Jokowi itu ini orang yang dibuat oleh setan semacam itu, seolah-olah sampai sendiri yang dibuat oleh Allah itu. Inilah perasaan, inilah sebenarnya jika sampean masih mengagungkan, masih berbuat seperti itu, itulah berhala sampean yang sampean puja tiap hari, tapi sampean tidak merasa. Jadi untuk syirik itu tidak harus orang ini membakar kemenyan, ya, membakar ratus misalkan. Tidak harus seperti itu. Bahkan syirik khafi itu sampai tidak berasa, sampai sudah menyekutukan Allah. Apakah jika sampean diberi seseorang yang sampean minta, bukankah sampean mengharapkan kehadiran Ratu Adil, Imam Mahdi macam itu, yang bisa membuat keadilan di dunia ini? Jika sampean diberikan Pak Jokowi sebagai implementasi dari Al-Mahdi yang bisa membuat keadilan di Indonesia ini, hanya Pak Jokowi tidak sesuai dengan kriteria sampean, lalu sampean menolaknya? Bukankah sering saya katakan cerita Tolut saat itu misalkan, bukankah Nabi Isa pun sebenarnya ini juga Al-Masih yang diharap-harapkan oleh kaum Yahudi sebenarnya? Karena yang muncul dari rahim Maria, lalu mereka tidak menyukai, karena ini ya, Maryam tidak punya suami, tidak ada suaminya kok bisa hamil semacam itu, lalu menyangka buruk terhadap Maryam. Lalu anaknya, walaupun kebenaran itu nyata, masih kecil, sudah masih di gendongan itu, Isa sudah menjadi nabi untuk kaum Bani Israel, tapi mereka tetap menolaknya. Apakah seperti itu? Bukankah Presiden Pak Jokowi ini juga anugerah dari Allah? Coba berpikirlah dengan hati, dengan kebenaran Al-Quran, jika sampean muslim sejati, ya, Bukankah Allah ini
Pak Jokowi ini juga anugerah dari Allah. Bukankah yang menyamakan harga BBM dari Jawa dan luar Jawa? Bukankah yang merebut Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, Newmont, dan lain-lain? Nah, bahkan menghentikan nikel, boksit. Ini Pak Jokowi. Bukankah yang membangun infrastruktur untuk pemerataan, pembangunan jalan, bendungan, dan lain-lain? Ini Pak Jokowi. Bukankah ini sebenarnya anugerah dari Allah? Hanya sampean saja melihatnya karena ini dilakukan oleh Pak Jokowi yang sampean tidak menyukainya, lalu sampean menolak seolah-olah ini bukan pemberian dari Allah. Bukankah sebenarnya yang sampean harapkan sudah dijawab saat ini oleh Allah dengan memberikan Pak Jokowi? Tapi mengapa sampean selalu mengkufurinya? Inilah yang saya katakan. Sebenarnya berhala itu tidak harus menyembah patung, menyembah pohon dan lain-lain. Ada di dalam diri sampean sendiri itu. Ya diri sampean itu sebenarnya yang jadi berhala, yang sampean sembah sendiri. Semacam itu. Seolah-olah sampean paling benar. Seolah-olah sampean sudah di jalannya Allah. Inilah yang saya katakan, bahwa janganlah kamu menganggap orang lain itu buruk, karena belum tentu yang sampean anggap buruk itu justru lebih baik. Belum tentu dia barangkali mereka yang sampean anggap buruk itu justru lebih baik, bermanfaat terhadap sampean. Lalu mengapa nikmat Allah yang sebesar ini masih sampean kufuri? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, semacam itu. Inilah yang saya katakan, berintrospeksilah, tadabbur, tafakkur, semacam itu. Karena apa? Barangkali sampean lebih musyrik daripada yang sampean lihat mereka melakukan kesyirikan itu sendiri. Bisa jadi sampean lebih musyrik, lebih syirik dari orang yang sampean lihat melakukan kesyirikan itu sendiri. Inilah yang harusnya sampean selalu introspeksi, tadabbur, tafakkur, semacam itu. Selaraskan perbuatan sampean dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan petunjuk-petunjuk Allah melalui Al-Quran itu. Jika sampean sudah melakukan perbuatan amal yang selaras dengan Al-Quran, dengan ajaran Al-Quran dengan sebenar-benarnya, jika sampean tidak nanti akan terjerumus, sampean bisa mengklaim bahwa Al-Quran sebenarnya tidak benar itu. Sampean bisa menuntut Allah. Jika perbuatan sampean tidak selaras dengan ajaran Al-Quran, bagaimana nanti sampean bisa berkata terhadap Allah jika perbuatan sampean tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah? Inilah yang saya katakan, berhala itu ada dalam diri sampean. Sebesar nikmat sebesar ini, keadilan sudah mulai merata saat ini. Lalu mengapa sampean selalu mengkufurinya atas dasar agama, atas seolah-olah atas petunjuk Allah? Bukankah
Ini sebagai pelajaran. Sumpah Ahok semacam itu sudah terbukti. Mereka yang menzalimi Ahok saat itu sudah dibalas oleh Allah. Bukankah ini juga pelajaran untuk sampean berpikir? Belum tentu yang sampaikan benar, yang sampean pahami benar menurut sampean itu benar menurut Allah, macam itu. Oleh karena itu, tadabburlah, tafakkur, introspeksi semacam itu. Selalu banyak membaca Al-Quran dengan maknanya, dengan isinya. Jangan hanya membaca saja. Jika bacaan sampean terhadap Al-Quran bagus dan sering, tetapi jika perbuatannya tidak mencerminkan apa-apa petunjuk hidayah itu dalam hati sampean, tentu ini tidak akan menolong apapun nanti di akhirat kelak. Kenapa? Karena yang menolong sampean itu bukan amal sampean, amal perbuatan sampean, atau jumlah sedekah yang sampean berikan, atau imam sampean, atau suami-suami sebagai imam sampean. Bukan itu. Tapi murni karena belas kasih Allah, rahmat Allah, macam itu. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah. Jika ingin mengabdi terhadap Allah, jangan mengabdi terhadap nafsu. Kenapa? Nafsu itu sebenarnya berhala-berhala sampean itu sendiri. Bahkan sampean memujanya tiap hari sampai tidak berasa. Apakah sudah jelas apa yang saya katakan ini? Karena apa? Menerima kata-kata saya ini harus dengan hati nurani, dengan pemahaman Al-Quran, dengan dasar-dasar Al-Quran, dan tidak dicampuri dengan nafsu. Sampai akan bisa merasakan seperti apa yang saya katakan ini. Jika sampean masih memuja hawa nafsu sampean, tentunya sampean tidak akan senang mendengar uraian narasi saya ini. Nah, apalagi saya orangnya cengengesan semacam ini ya. Ini justru tidak menyenangkan lagi. Mungkin sampean melihat wajah saya ini, orang kok membatin saya, orang kok sombong. Lihat saya nilai orang sombong, merasa sok dan lain-lain ya. Macam itu. Inilah yang saya katakan, memang menurut Al-Quran semacam itu. Oleh karena itu, serilah introspeksi dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya mana. Sering saya katakan seperti itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.